Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Rubianto, dari SMP Negeri 81 Jakarta dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester 2. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membicarakan tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Untuk memulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan baik, sehingga ke depan kita bisa menjadi lebih baik, menjadi warga negara yang baik, anggota masyarakat yang baik. Berdoa, mulai. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk persiapan pembelajaran, disiapkan buku paketnya, buku tulis untuk mencatat hal-hal yang penting, ya. Nah, apa yang ingin kita pelajari hari ini? Pertama adalah menyadari semangat Sumpah Pemuda dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berperilaku patriotik dan demokratis di masyarakat sebagai nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, kemudian menjabarkan semangat Sumpah Pemuda, dan menyusun hasil telaah tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa adalah yang diikrarkan oleh pemuda-pemuda kita pada 28 Oktober 1928, ya. Sumpah Pemuda itu yang kemarin kita pelajari. Nah, hari ini kita akan melihat apa arti Sumpah Pemuda itu, semangat Sumpah Pemuda itu, ya. Yang pertama, ya, semangat Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat luas, lebih dari 5.180 km persegi. Daratan dan lautan yang luas. Jadi, pulau-pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu diikat menjadi satu, yaitu Indonesia. Indonesia juga disebut Nusantara, berarti kepulauan yang terpisahkan atau yang dihubungkan oleh laut. Jumlah pulau kita lebih dari 13.000. Ya. Nah, tanah air kita juga kaya dan indah. Indah pemandangannya, kaya akan sumber daya alam. Saking indahnya pemandangan alam kita, negara lain menyebut Indonesia sebagai jamrut khatulistiwa. Ya. Nah, barangkali masih ingat salah satu lagu wajib kita, dari Sabang sampai Merauke. Ya, oke, coba kita sama-sama menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Demikian dari Sabang sampai Merauke, bahwa kita, pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke itu merupakan satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ya, oke. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk paham kebangsaan. Artinya bahwa kita sejak 28 Oktober 1928 itu kita menjadi bangsa
yang baru, menyatakan diri sebagai bangsa yang baru, yaitu bangsa Indonesia. Jadi suku-suku yang ada dari Sabang sampai Merauke yang menempati tanah air itu dari Sabang sampai Merauke itu menyatakan diri menjadi bangsa Indonesia. Nah, itulah bangsa Indonesia, ya. Nah, rasa kebangsaan kita itu tumbuh dari sejarah panjang, sejarah yang sangat panjang. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk. Jadi bangsa-bangsa kita yang majemuk itu pengen bersatu. Kemudian berkembang menjadi satu keyakinan untuk menjadi bangsa. Ya. Jadi berkeinginan menjadi satu bangsa yang dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ya. Nah itu, jadi kita menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Ya. Oke. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa adalah bahasa persatuan, maksudnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, bahasa Indonesia juga ditetapkan sebagai bahasa negara, bahasa yang menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itulah semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sekarang kita akan lihat arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda 28 Oktober 28 itu menggerakkan pemuda untuk meraih kemerdekaan dan mempertegas jati diri sebagai bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjiwai semangat dan terus terpatri dan sanubari putra-putri Indonesia saat itu, sehingga mereka dengan gigih, dengan semangat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dan tentu mempertahankan kemerdekaan. Nah, semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya itu pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sejak itu bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa etnis atau suku, agama, golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, berdaulat, dan makmur. Nah, demikian besar hasil dari Sumpah Pemuda. Apa maknanya Pemuda itu bagi perjuangan kita? Pertama, makna Sumpah Pemuda itu adalah menyatukan perjuangan Indonesia. Nah, kelahiran Sumpah Pemuda menjadi titik awal dimulainya perjuangan bangsa secara kesatuan untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah. Jadi yang semula berjuang menurut daerahnya sendiri-sendiri, menurut kerajaannya sendiri-sendiri. Nah, dengan mengikrarkan diri bersatu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, maka perjuangan tidak lagi atas nama kerajaan-kerajaan, tapi atas nama bangsa Indonesia. Sudah berjuang untuk Indonesia, ya. Nah, yang kedua, mendorong semangat juang. Nah, semangat berkobar dari pemuda dan pemudi yang mencetuskan Sumpah Pemuda itu mendorong semangat juang para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan.
Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Jadi semangat sekali untuk segera merdeka. Apapun cara tempuh, ya, apakah dengan pergerakan-pergerakan yang non kooperatif maupun kooperatif. Nah, apa kooperatif dan non kooperatif itu nanti kita pelajari di kelas 9 atau kamu bisa pelajari di IPS, ya. Nah, yang ketiga, memupuk rasa cinta tanah air. Nah, gerakan perjuangan kemerdekaan, jadi semangat berjuang para pejuang itu dipelopori oleh Sumpah Pemuda yang mencerminkan rasa cinta para pemuda terhadap tanah air. Jadi mereka berjuang karena mereka mencintai tanah air Indonesia. Jadi mereka menginginkan negara Indonesia. Mereka mengidam-idamkan Indonesia merdeka. Ya. Keempat, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Pada saat ikrar Sumpah Pemuda diucapkan, terlihat jelas kebanggaan sebagai bangsa Indonesia pada diri para pemuda dan pemudi dalam kalimat-kalimat yang terkandung dalam ikrar tersebut. Pada saat diikrarkan itu, para pemuda Indonesia sangat bangga akan bangsa Indonesia. Jadi ini loh kami bangsa Indonesia yang memiliki keunikan-keunikan dan tradisi masing-masing, tapi tetap menjadi satu ikatan, yaitu bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, bahasa Indonesia. Yang kelima, membuat masyarakat bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika dijajah dulu sebelum merdeka, ketika dijajah ada yang menggunakan bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Portugis, atau bahasa daerah masing-masing. Dengan diikrarkan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, maka ada rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia itu. Bahasa yang dimiliki oleh suatu negara yang merdeka. Nah, ya, tuh. Mudah-mudahan sih saya dan kamu merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu, mari kita menggunakan bahasa kita dengan baik dan benar. Ya. Oke, dan yang keenam, makna Sumpah Pemuda bagi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu adalah ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa. Nah, dengan ikrar satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, itu mengajak kita, saya dan kamu, ya, tentunya juga para pejuang, ya, untuk menjaga keutuhan Indonesia. Jadi dari tanah air, dari Sabang sampai Merauke, suku-suku yang ada, ya, kemudian bahasa Indonesia itu harus tetap utuh, baik pada saat Sumpah Pemuda, proklamasi sekarang ini tahun 2021 maupun masa yang ke depan sampai ke anak cucu kita, ya. Jadi menjaga keutuhan bangsa. Itulah pembelajaran kita hari ini. Materinya demikian. Sekarang kita simpulkan, ya. Kita menarik kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, kita, ya, saya dan kamu, bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat indah dan luas. Yang kedua, rasa kebangsaan Indonesia. Kita mengaku menjadi bangsa Indonesia, tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian menjadi satu bangsa yang diikrarkan tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara.
bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia pertama adalah menyatukan perjuangan Indonesia. 2. Mendorong semangat juang. 3. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, membuat masyarakat bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang keenam, ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa. Nah, semangat Sumpah Pemuda harus bergelora dan tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Baik, berikutnya ini akan saya sampaikan tugas untuk penilaian keterampilan ya, untuk KD ini ya. Apa tugasnya? Yaitu membuat poster Sumpah Pemuda ya, perhatikan petunjuknya. Pertama, buatlah poster Sumpah Pemuda pada lembar kertas gambar A3, buku gambar besar itu ya, atau kertas asturo, itu medianya kertas ya. Buatlah semenarik mungkin menggunakan pensil warna-warni atau dengan kertas ditempel-tempel boleh ya. Waktu mengerjakannya adalah 2 minggu ya. Di 2 minggu kamu mengerjakan ya. Nah, setelah jadi difoto ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, nomor absen di lembar pekerjaanmu itu sehingga waktu difoto itu jelas kelihatan ya. Kumpulkan ke Google Classroom dengan menulis nama, kelas, dan nomor urut di lembar tersebut ya. Nah, ini contoh-contohnya, contoh poster yang ada ya. Nah, ini contoh lain lagi ya. Ini juga contoh lagi ya. Nah, ini juga contoh lagi ya. Nah, kamu mau bikin model seperti apa? Itu terserah kreativitas kamu ya. 2 minggu selesai ya. Baik ya, kalau sudah jelas kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus terapkan protokol kesehatan. Sering mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, memakai masker, hindari kerumunan, serta sedikit mungkin kegiatan di luar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.